Fenomena aneh, awan berbentuk payudara gegerkan warga. Fenomena aneh terjadi di kota Shijiazhuang, China pada petang menjelang malam. Awan-awan di kota tersebut berbentuk seperti payudara dengan warna langit agak kemerah-merahan. Gumpalan awan payudara ini, paling banyak membentang di atas dataran tinggi Iron Mountain, mulai Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021 senja hingga pukul 8.30 malam waktu setempat. Para warga yang berada di bawah awan-awan tersebut geger. Mereka bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Apa ini pertanda bakal ada bencana pada hari selanjutnya? Saya sampaikan bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah, huru-hara, krisis yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bersiap-siaplah. Dalam ceramah-ceramah saya, salah satu di antara kajian saya adalah persiapan dan amalan-amalan di akhir zaman. Mudah-mudahan ada yang membuka YouTube dan mendengarkan kajian saya tersebut. Persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Ibadah Allah yang kami muliakan, 1442 Hijriah adalah tahun di mana kita memanen iman kita selama ini. Ini tahunnya kita memanen iman kita selama ini. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya siapa yang sebelumnya imannya sudah bagus, imannya sudah terbentuk dan kuat, amal solehnya sudah memadai, amal solehnya sudah banyak, sekarang buahnya. Saat ujian begitu berlapis-lapis ketahuan, ternyata ibarat batang pohon. Walaupun badai datang, dihantam oleh mobil, ditabrak oleh motor, datang banjir, karena pohonnya sudah besar, akarnya sudah menghunjam dalam ke perut bumi, maka dia tidak akan bergerak dari tempatnya. Dia tidak akan tumbang, dia tidak akan lapuk, dia tidak akan patah, dan bahkan daunnya, rantingnya tetap berdaun. Buahnya tetap akan menghasilkan. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, Surat Ibrahim di ayat yang ke-22, 23, 24, bahwa orang yang batang pohonnya kuat, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, kata Rasulullah. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pada masa itu kata Rasulullah, sorenya masih ada iman, besok paginya sudah kafir. Saking dahsyatnya ujian yang dihadapi oleh umat ini di akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini berdampak kepada kita. Kenapa? Apa yang saya sampaikan 2-3 tahun yang lalu, wahai Bapak, Ibu, 1442 Hijrah ini nyata akan terjadi semuanya. Kelangkaan pakan yang menyebabkan orang akan mengalami kelaparan yang berat di seluruh dunia nanti. Akibat dari Covid, banyak aktivitas tidak berjalan, kebun-kebun telantar, pertanian dan peternakan akhirnya rusak dan hancur, tidak bisa dipanen, ditambah dengan bencana alam. Maka hari ini menegangkan 12 negara penghasil biji-bijian terbesar di dunia tidak berani lagi mengekspor biji-bijiannya karena dipertahankan untuk internal negara tersebut. Indonesia selama ini 64% mengandalkan segala satunya impor dari Cina, dan Cina hari ini tidak bisa lagi memproduksi karena mereka sibuk menghadapi bencana, menghadapi petaka, menghadapi virus, dan menghadapi persiapan perang. Ditambah rakyatnya makin sengsara sekarang ini, maka tidak ada lagi yang bisa kita impor. Duit juga nggak ada, kita terbelit utang yang hebat. Laut Cina Selatan sedang menggelegar. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, banyak yang akan kita hadapi besok ini, Pak. Dan maaf, saya bukan peramal tentunya. Saya sudah sampaikan ini karena hadis Nabi mengatakan, Isbiru. Ini sabda Rasulullah, Isbiru. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Senjata kalian pada masa itu, kata Rasulullah, di akhir zaman adalah isbiru, bersabar, bertahanlah kalian, terus merapat kepada Allah, terus banyakkan sujud, banyakkan angkat tangan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu nanti, kata Rasulullah, hari-hari yang kalian jalani
lebih buruk daripada yang telah kalian lalui. Hari-hari yang akan kalian datangi lebih berat dan lebih buruk dari yang sedang kalian jalani. Tidak ada pilihan lain umat ini kecuali isbiru. Yang tidak sabar dia akan hanyut, yang tidak sabar dia akan jatuh, yang tidak sabar dia akan murtad, yang tidak sabar dia akhirnya putus asa, yang tidak sabar dia bunuh diri, yang tidak sabar akhirnya melakukan perbuatan syirik, minta tolong pada dukun dan setan, yang tidak sabar akan melakukan apa saja sampai menggadai akidah, yang tidak sabar pada masa itu, kata Rasulullah. Banyak yang akhirnya berguguran. Senjata kamu pada masa itu hanya satu, sim isbiru, bersabarlah. Maka saya katakan tadi, ini panen. Yang sebelumnya masih agak nanggung-nanggung, maka besok dia akan hanyut karena begitu kuatnya banjir yang banjir erosi akidah yang menghantam. Ibarat tsunami, kelasnya udah kelas kayak tsunami Aceh, begitu tinggi dan kuat. Ibarat badai ini, badai topan yang paling mengerikan. Kalau pegangannya nggak kuat, kalau seandainya pondasinya tidak kokoh, maka dia akan hanyut, dia akan terbawa arus, dia akan terbawa terbang oleh beratnya ujian. 1442 adalah panen. Ustaz, apakah setelah mendengarkan ceramah ini, dalam 1-2 bulan ini anggaplah begitu dulu, karena ada juga desas-desus yang mengatakan November adalah star kita menghadapi segala beratnya petaka dan musibah-musibah besar. Perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana lebih hebat, ya? Dan kejadian-kejadian mengerikan, kelaparan di mana-mana. November 2020 ini, Ustaz, ini tinggal 3 bulan lagi, Ustaz. Bagaimana? Masih sempatkah kami mempersiapkan diri agar kami kokoh di hari-hari sulit itu? Saya katakan, jangankan 3 bulan lagi, minggu depan saja kalau kita mulai dari sekarang, maka insya Allah tidak ada yang terlambat. Yang susah itu, Pak, yang nggak mulai-mulai. Ini yang paling susah. Nganggap masih aman. Allah, besok-besok lo dikaji. Nah, jalan kini dulu kok. Kalau begitu prinsipnya, maka pas hari H dia akan kaget. Karena Allah berfirman tentang petaka yang hebat itu datangnya kepada kita baghtatan. Apa? Baghtatan. Apa arti baghtatan? Sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, langsung dengan kadar yang dahsyat. Ibarat samui, Pak, semut kalau berjalan di tangan Bapak, embuslah, tidak akan bisa, ya. Kalau seandainya hanya ditiup, tapi coba kalau dengan mantul, langsung dia langsung tercampak. Atau mungkin kita begini kan, langsung tercampak. Ibaratnya ujian yang akan dihadapkan kepada kita tuh seperti itu kelasnya, bukan kelas. Kalau begitu kita mungkin masih mampu menahan diri. Tapi kalau sudah begini, ibarat semut, seberapalah kekuatan semut, pasti tercampak, betul tidak? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ujian kita 1442 ini hebat sekali. Namun bagi yang mungkin merasa baru mendengar kajian ini malam ini, dan mulai malam ini juga dia langsung serius, malamnya dia paksakan diri bangun jam 4, setengah 4 dia sudah bangun.